warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kabar kalian? Baik, Bu. Lapar, Bu. Gimana? Udah pada makan belum? Ayo, jangan lupa sarapan loh. Nggak baik kalau menunda-nunda. Nah, kita akan membahas materi gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ini bisa dikatakan sebagai GJB. Nah, apa yang Anda ketahui tentang gerak jatuh bebas? Gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi mengenai pengertian gerak jatuh bebasnya? Nanti ada poin plusnya. Ayo. Kepastian, ya. Kalau nggak ada, Bu, ini dari tadi muter-muter tidak ada anunya, Bu. apanya? Tidak ada gambarnya, Bu. Untuk yang lainnya ada nggak? Ada, Bu. Ada. Bu. Gimana? Udah kelihatan? Belum, Bu. Kelihatan tapi gambarnya nggak jelas. Kelihatan apa, Bu? Kelihatan apa? Nah, gini. Bentar ya. Nah, GJB itu sendiri yaitu gerak jatuh bebas atau GJB yang memiliki arti gerak lurus berubah beraturan dalam arah vertikal atas ke bawah. Maksudnya itu gerak arah vertikalnya itu bisa ke atas, bisa ke bawah dengan kecepatan awal 0 serta mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi atau nilai G sama dengan 0. Nah, GJB sendiri itu memiliki syarat utama, yaitu V0 sama dengan 0. Atau kecepatan awal yang dimiliki oleh GJB itu sama dengan 0. Nah, ciri-ciri GJB itu apa? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, ciri-ciri GJB itu apa? Ciri-ciri yang dimiliki oleh gerak jatuh bebas. Benda bergerak dari atas ke bawah dari tujuannya. Ayo, Nurwita. Bentar, Bu, bentar. Ya, ada yang ingin berpendapat lagi? Lintas gerak berupa garis lurus vertikal. Oke. Nah, terima kasih. Jawaban kalian memang benar. Nah, untuk ciri GJB sendiri itu nomor 1 yaitu benda bergerak dari atas ke bawah dengan permukaan tanah yang sebagai titik acuannya. Dan keduanya, lintasan gerak berupa garis lurus vertikal. Nah, lintasan gerak berupa gerak lurus vertikal ini arahnya itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Selanjutnya, perpindahan
perpindahan yang dimiliki oleh GJB sendiri itu S itu terhadap sumbu Y. Nah, untuk selanjutnya, ciri selanjutnya yaitu V0 sama dengan 0. Dan A ini merupakan percepatan gravitasi. Selanjutnya, nah ini rumus gerak jatuh bebas. VT sama dengan V0 plus GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Untuk ketinggiannya itu V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Nah, untuk VT-nya sendiri itu kecepatan setelah T detik atau waktu selama detik ini. Dan satuannya itu meter per sekon. Dan V0 itu merupakan kecepatan awal. Dan T ini merupakan waktu. G ini itu yaitu gaya gravitasi. Dan G ini memiliki nilai yaitu 10 meter per sekon atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk ketinggian sendiri itu disimpulkan dengan H, dengan satuannya itu meter. Nah, selanjutnya ini penjabaran rumus. Nah, untuk kecepatan rata-rata sendiri itu memiliki penjabaran yaitu H sama dengan H0 plus V0 plus V per 2 kali T. Dan H ini yaitu H0 plus VT plus V0 per 2 dikali VT min V0 per G. Nah, ini jadi H sama dengan H0 plus VT kuadrat min V0 kuadrat per 2G. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2G kali H min H0. Dan ini H min H0-nya itu untuk H0-nya itu sendiri memiliki nilai 0. Jadi VT kuadratnya sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Sampai di sini paham? Apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu akan lanjut ke rumusnya. Rumus selanjutnya. Nah, untuk rumus kecepatan saat beberapa detik itu bisa dilihat dari rumusan delta V sama dengan A kali T. Dan delta V ini memiliki rumusan yaitu VT min V0 sama dengan A kali T. Untuk VT sendiri memiliki rumus V0 plus A kali T. Dan untuk V0 itu sama dengan 0 dan A itu sama dengan G, atau A ini merupakan percepatan gravitasi. Maka dari itu VT sama dengan V0 plus GT. Dan V0 ini memiliki nilai 0, berarti VT sama dengan G kali T. Dari rumusan kecepatan rata-rata yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH, kita ambil yang plusnya. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Untuk V0-nya kan 0. Berarti V0 kuadratnya itu 0 kuadrat plus 2GH. VT kuadrat sama dengan 2GH. Dan VT ini memiliki nilai yaitu akar 2 kali G kali H. Sampai di sini paham? Kalau apa ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Lanjut, Bu. Tolong dipahami terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke rumus ketinggian. Nah,
Rumus ketinggian ini dilihat dari rumusan S sama dengan S0 plus V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan S0 ini memiliki nilai 0. Ini bisa dirubah ke S0 kan 0 plus V0-nya 0 kali T plus minus setengah GT. Berarti 0 tambah 0 itu kan 0. Berarti hanya sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, untuk nilai H aksennya, itu H aksen sama dengan H0 min H. H sama dengan H0 min setengah GT kuadrat. Sampai di sini paham? Gambarnya. Kami terlebih dahulu untuk rumusan ini. Terlalu rame. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Maaf Bu, gambarnya nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke grafik. Perhatikan grafik ini. Oh, ini grafik apa? Ada yang bisa menjawab? Ini merupakan grafik. Ayo, apa? Grafik apa? Ini merupakan grafik perpindahan terhadap waktu. Dan berdasarkan grafik ini, perpindahan merupakan besaran vektor jadi yang memiliki arah. Dalam grafik GCP ini, perpindahan diukur dari atas ke bawah, yaitu dari posisi awal ketinggian benda sampai ke tanah. Jadi arah perpindahannya yaitu ke bawah sampai ini. Ke bawah berarti nilai perpindahannya min, berarti min S. Dan dari grafik ini terlihat jelas bahwa mula-mula perpindahan benda adalah 0. Dan kemudian seiring bertambahnya waktu, maka semakin besar pada titik akhir, yaitu di tanah benda. Atau titik akhir ini memiliki nilai yang tetap. Yang kedua, ini merupakan grafik hubungan ketinggian terhadap waktu. Dalam grafik GCP ini, ketinggian merupakan kebalikan dari perpindahan. Ketinggian benda diukur dari bawah ke atas, yaitu dari permukaan tanah menuju posisi ketinggian benda. Ketinggian ini memiliki arti, yaitu memiliki nilai yang selalu positif. Dan ketinggian ini merupakan besaran skalar. Dan dilihat dari grafik ini, terlihat bahwa semakin bertambahnya waktu ketinggian benda, maka semakin berkurangnya gerak ke bawah. Dan pada titik akhir ini di tanah, itu ketinggian benda sama dengan 0. Sampai di sini paham? Kalau paham, itu akan lanjut ke grafik ketiga, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik V terhadap T. Kecepatan berdasarkan grafik ini, grafik 3 ini, itu kecepatan merupakan besaran vektor yang kecepatannya juga memiliki nilai dan arah. Nah, dari grafik ini, V0-nya atau kecepatan awal benda itu sama dengan 0. Kemudian bertambah secara teratur seiringnya bertambahnya waktu. Nah, yang keempat itu grafik percepatan terhadap waktu atau grafik A terhadap T. Nah, ini grafik 4. Grafik A terhadap T. Nah, untuk grafik ini terlihat bahwa kecepatan gravitasi itu konstan, dan kecepatan gravitasi ini memiliki nilai 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Sampai di sini paham?
Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ada yang bisa membacakan? Gimana? Ada yang bisa membantu? Tegar? Saya, Bu. Iya, silakan. Dia terlepas dari jatuh ke tanah dalam waktu 10 detik. Berapakah Bu, soal berapa waktu benda saat 6 dengan gravitasi memiliki nilai 10 meter per sekon kuadrat. Terima kasih, Eka. Sudah membacakan. Nah, tadi kan yang diketahui V0 sama dengan 0. Itu yang V0 yang dimiliki GJB. Dan T ini sendiri kan ditanyakan berapakah kecepatan benda saat detik ke-6. Berarti T-nya itu pakai 6 sekon. Dan G-nya ini memiliki nilai 10 meter per sekon. Sampai, nah, ini untuk ditanyakannya itu VT. Kecepatan benda saat detik ke-6. Berarti T-nya sama dengan 6. Jadi, VT-nya sama dengan V0 plus G kali T. Dan V0-nya itu ini kan 0. G-nya kan 10. T-nya itu kan 6. Berarti 6 kali 10, 60. Berarti VT sama dengan 0 plus 60. VT-nya sendiri itu memiliki nilai 60 meter per sekon. Gimana? Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, ulangi lagi. Tadi kecepatan. Gimana? Diketik aja di chat. Silakan, Nurwita, diketik aja pertanyaannya di chat. Soalnya di sini enggak kedengaran. Selain Nurwita, ada yang ingin ditanyakan? Gimana Nurwita? Jadi bertanya? Kalau nggak ada, oh, oke. Ibu akan jelaskan ya. Nah, ini dilihat V0. Berarti kan tadi GJB itu V0 sama dengan 0. Berarti V0-nya itu 0 meter per sekon. Dan T ini diperoleh dari berapakah kecepatan benda saat detik ke-6. Berarti detik ke-6 ini. Berarti T sama dengan 6 sekon. Untuk G-nya itu kan 10 meter per sekon. Kan udah diketahui ini. Yang ditanyakan itu kecepatan benda saat detik. Berarti V sama V itu V per VT. Berarti kecepatan benda saat detik kan itu VT. Nah, jadi VT itu sama dengan V0 plus G kali T. G-nya tadi kan 10. T-nya itu 6. Berarti VT sama dengan 0 plus 6 kali 10. Jadi VT-nya itu sama dengan 60. Gimana? Nurwita? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana? Nurwita? Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Ulangin lagi, Bu. Jika nggak ada, Ibu akan mengakhiri pertemuan kali ini. Terima kasih, jangan lupa absen. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di Teams ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh.